Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam kehadirat warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul lagi pada sharing session pada sore hari ini. Oke, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Oke, perkenalkan saya Laila sebagai moderator pada uh, sharing session kali ini. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Oke, Udah kenal kemudian lah, udah udah berapa kenal mungkin kali. ya. Oke, Eh, seperti biasanya saya akan memperkenalkan membacakan sedikit profil singkat tentang pemateri kita. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian selaku sebagai pemateri kita pada sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita nih yang sudah hadir di live IG kita kali ini. Oke. Untuk profil singkatnya Pak Ardian dengan tema yang dibawakan yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan filantropi. Nama Pak Dr. Randus Ardian Mustafa, SIP, MM, AWP. Kemudian pengalaman kerja sebagai Human Capital Director di PT Mega Bintang Samudra dan sebagai founder dan Human Capital di PT Inspirasi Keuangan yang kita sekarang sedang live ini teman-teman. Oke. Mungkin seperti biasa langsung saja nih Pak kita masuk ke materi kita pada sore hari ini yaitu dengan tema perencanaan keuangan dan perencanaan filantropi. Oke. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya Pak gambaran perencanaan keuangan itu seperti apa karena betul, kemarin betul. juga pernah dibahas juga di live kita. Mungkin teman-teman di sini bertanya nih, apa itu filantropi? Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang baru dengar. Jadi kita mungkin mulai dari mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu filantropi. Silakan Pak. Oke, baik Laila, terima kasih sudah dibuka acaranya. Sebetulnya untuk perencanaan keuangan dan perencanaan filantropi itu mirip ya. Wah, kayaknya ada rekan saya ini. Halo Pak Ibnu, wah mantap ini. Cuma kalau kita tahu di Indonesia itu kan perencanaan filantropi biasanya orang-orang yang berkaitan punya tekanan-tekanan yang besar ya. Sehingga dia itu butuh meningkatkan tingkat donasinya. Donasi pribadi untuk organisasi nirlaba. Jadi semakin dia berfokus pada individu seperti konglomerat lah kalau kalau kita bilang di Indonesia untuk filantropi itu dengan kapasitas hadiah yang besar. Jadi organisasi nirlaba ini biasanya membutuhkan yang namanya filantropi untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan organisasinya. Lalu potensi untuk meningkatkan jumlah donasi ini dan mereka mampu karena mereka itu mampu mensupportnya dengan volume yang besar ya, dengan peningkatan kekayaan pribadinya. Jadi selaras dengan peningkatan kekayaan pribadinya semakin besar kebutuhan yang harus dia berikan kepada organisasi nirlaba. Karena itu pasti terjadi secara nggak langsung sih di lapisan sosial ekonomi di masyarakat Indonesia ya. Seperti itu. Tapi kalau di apa ya namanya di ranah global internasional filantropi itu bisa kita sebut sebagai hacknet buat individual atau HNWI atau HNWI ya jelasnya. Orang-orang yang memiliki aset sih, memiliki aset keuangan jelasnya tidak termasuk tempat tinggal ya. Setidaknya dia punya aset itu senilai 1 juta US dollar. Itu menurut The World Wealth Report ya, jadi bukan menurut saya. Oke, jadi analisis kekayaan itu dilaporkan oleh The World Wealth Report di seluruh dunia, nggak hanya satu orang, tapi
semua orang di dunia yang memiliki kekayaan setidaknya lebih dari 1 juta US dollar. Lalu mereka individu yang memiliki penghasilan tinggi itu biasanya sering tumbuh ya dengan nilai aset mereka secara kolektif. Nah, dari temuan saya dari tahun 2020 hingga tahun 2022 saat ini, jumlah filantropi ini ya tumbuh dari 8,2% menjadi 10,1%. Jadi naiknya itu cukup banyak. Cukup signifikan ya Pak ya? Iya, cukup signifikan. Lalu kekayaan filantropi itu biasanya mereka kan punya banyak entitas atau mereka punya banyak perusahaan. Kekayaan gabungan mereka itu mulai dari 30,7 triliun meningkat menjadi 40,7 triliun. Jadi naiknya itu sekitar 33%. Nah, tapi angka-angka ini kemarin menurun, Laila. Angkanya menurun selama kegagalan pasar kemarin karena ada fenomena COVID-19 ya di tahun 2019. Dari 30 itu anjlok menjadi 8,6 juta. Jadi HNWI itu rata-rata sekarang hanya punya aset itu sekitar 32,8 triliun US dollar. Dan pastinya akan meningkat ya, karena dari portofolio kemarin 2020 ke 2022 itu pasti akan meningkat, ada pemulihan pasar keuangan, setidaknya meningkat 10 juta triliun itu pasti ada di akhir tahun nantinya, seperti filantropi ya. Iya Pak. Karena kan pemulihan ekonomi saat ini udah cukup tinggi kan, nggak terbata-bata gitu. Jadi mungkin pengaruh ekonomi, pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi ya Pak. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa filantropi ini sendiri mereka yang memiliki aset yang dikatakan cukup besar ya dari kelas menengah sampai ke atasnya Pak. Benar-benar. Jadi di sini saya punya pertanyaan nih Pak nih. Udah nggak kelas menengah lagi, soalnya kan bentar, sabar. Biasanya mereka yang berpenghasilan tinggi kan balik lagi ya, pasti harus memberikan yang namanya hadiah yang juga besar kan ke organisasi nirlaba. Rata-rata sumbangan mereka itu ya setidaknya 1 atau 2% dari total pendapatan. Bisa dibayangkan kan, 30 juta triliun US dollar, mereka harus menyumbangkan setidaknya 1,2%. Misalnya di Indonesia ya, 1% populasi orang terkaya, dia itu memiliki 41% kekayaan negara dan menyumbangkan sekitar 2% dari pendapatan tahunan mereka. Untuk apa? Untuk amal. Wow. Jadi banyak literatur juga yang menunjukkan ya adanya hambatan bagi individu yang lebih kaya. Jadi hal seperti itu bisa jadi dijadikan sebuah hambatan ya. Oh ternyata ini hambatan hidup saya harus berbagi gitu. Jadi semakin dia kaya, semakin dia harus lebih banyak memberikan gitu. Termasuk mereka itu juga kadang memiliki hambatan. Itu yang pertama, hambatan bingung melakukannya itu seperti apa. Lalu mereka itu juga pasti memikirkan gaya hidupnya kan. Mereka juga harus mempedulikan orang sekitar, harus mencukupi gaya hidupnya untuk kebutuhan masa depannya. Lalu mereka juga pasti punya keinginan ya untuk menyimpan kekayaan. Bukan untuk mereka sendiri sih, jadi untuk orang lain juga. Biasanya kan untuk keluarga terdekat. Jadi ada anggapan kedekatan yang rendah dengan penyebaban organisasi. Jadi itu bisa untuk meminimalkan apa yang dia berikan ke orang lain. Jadi dia biasanya dialokasikan untuk keluarganya sendiri. Gitu Laila. Keren ya. Keren banget sih Pak. Selain mereka beri sumbangan yang cukup besar nih Pak ke negara ini untuk orang-orang yang membutuhkan, wah luar biasa banget sih Pak. Betul. Oke. Kemudian saya pengen tahu nih Pak di masyarakat Indonesia tadi gambaran global kan cukup besar ya Pak. Jadi saya pengen tahu nih gambaran masyarakat Indonesia, kepedulian masyarakat Indonesia nih terhadap perencanaan filantropi ini seperti apa Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya Pak ya.
Betul betul. Iya, memang tadi kan saya sebutkan ada hambatan-hambatannya ya. Jelas filantropi itu tidak akan berjalan sendiri, tapi yang kita tahu pastinya seorang filantropi itu dia sudah tahulah bagaimana mengelola atau bagaimana mekanisme merencanakan keuangannya. Tapi hambatan untuk memberi tadi itu sebetulnya harus ditempatkan dulu ya dalam konteks keseluruhan, bisa untuk diberikan atau bisa untuk memotivasi HNWI atau konglomerat itu agar semakin kaya. Menurut data World Health Report 2020, HNWI itu banyak banyak memberi alasan altruistik, rasa tanggung jawab sosial, jejaring sosial, dan keuntungan pajak. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pilihan filantropi HNWI terkait erat dengan inisiatif perencanaan keuangan yang lebih luas, termasuk strategi pajak. Ini yang menarik. Akibatnya, permintaan akan layanan terkait filantropi oleh perencana keuangan juga meningkat. Perencana keuangan kemudian dapat berperan ya di dalam tugasnya untuk mempengaruhi filantropi HNWI. Kebutuhan akan saran profesional atau perencana keuangan tentang filantropi biasanya tergantung pada motivasi dan kemampuan perencana keuangan untuk membantu klien. Karena filantropi itu kebutuhannya nggak hanya sekedar mengatur anggaran ya, bahkan sampai ke pajak pribadi, bahkan ke pajak perusahaan, atau mungkin bisa ke investasi yang akan dilakukan. Dengan demikian, bantuan dari perencana keuangan itu kepada klien kita, klien filantropi ya, akan berpotensi sebagai ahli strategis, sekaligus pakar teknis. Jadi perencana keuangan menjadi ahlinya untuk merencanakan keuangan, untuk dia mengimplementasikan, memformulasikan strategi keuangan, sekaligus menjadi pakar teknisnya. Jadi nanti dia akan memberikan laporan financial check up itu secara berkala. Dan financial check up itu ada sebetulnya di AWP Syariah yang kita pasarkan itu ya, pelatihan yang kita punya. Nah, selain itu, dari perspektif industri keuangan, nasihat filantropi itu merupakan bagian dari kumpulan layanan yang berpusat pada klien yang lebih luas. Jadi tadi saya bilang ya, mereka itu punya kekayaan pribadi maupun kekayaan aset gabungan. Jadi lebih luasnya itu cenderung atau menginterpretasikan klien yang lebih luas seperti itu. Benar banget. Tapi terlepas dari kebutuhan penasihat keuangan ya atau perencana keuangan untuk membantu filantropi, sumber dari literatur saya menunjukkan bahwa perencana keuangan mungkin juga enggan loh, nggak mau melakukannya. Jadi mereka itu misalkan di Indonesia ya, di mana perencana telah bekerja yang biasanya udah lama di bidang perencanaan keuangan, di associate wealth planner atau certified wealth planner atau industri keuangan lainnya, bisa pialang, bisa asuransi, mereka yang expert di bidangnya ya, ada bukti bahwa beberapa perencana keuangan itu enggan mengangkut topik-topik yang berkaitan dengan filantropi. Karena apa? Karena memang komprehensif, karena memang sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Jadi kadang bisa memicu jawaban atau nasihat yang dia berikan itu bisa asal-asalan, Laila. Jadi benar banget sih Pak. Risikonya sangat besar ya Pak ya. Jadi filantropi itu kadang juga berpikir apakah akan melibatkan dia, atau perencana keuangannya juga akan berpikir apakah kemampuan saya mampu untuk memberikan nasihat kepada filantropi gitu. Lalu di Indonesia perencana keuangan juga mungkin enggannya itu nggak hanya karena enggan membahas, tapi juga enggan terkenal kadang. Karena kan opsi yang diberikan ke filantropi itu terbatas, nggak hanya perencanaan anggaran atau laporan keuangan atau investasi aja. Jadi tidak ke situ aja, bisa tanpa batas lah intinya. Jadi harus ada kecocokan dulu tuh antara perencana keuangan
untuk filantropi. Nah, di sini peran perencana filantropi itu dibutuhkan. Jadi agar nggak berlawanan ya antara perencana keuangan dan perencana filantropi. Filantropi, Jadi bener banget. ada role modelnya masing-masing. Soalnya kan Punya peran filantrop masing-masing ya, Pak. ada yang berbeda, ada yang dia expert di perencana keuangan secara umum, secara konvensional, ada yang betul-betul perencana keuangan untuk filantropi. Makanya topik ini saya bahas hari ini. Soalnya kan filantropi itu nggak hanya masalah pribadi ya, tapi sumbernya itu banyak sekali. Bahkan di sumber saya yang lainnya di tahun 2020, perencana keuangan di Indonesia itu tampaknya lebih tertarik untuk membantu klien filantropi itu di kelompok yang lebih kecil, bukan kelompok yang lebih besar. Jadi dia yang punya jaringan-jaringan yang kecil, jadi dia nggak terlalu kesulitan. Gitu lah. Masuk akal Bener kan? banget. Masuk akal banget sih, Pak. Dan HNWI ini mereka ini harus banget ya Pak, perlu banget, wajib banget sih Pak dibilangin harus punya penasihat keuangan ya Pak, karena yang pertama mereka juga bukan ngurusin cuma tentang keuangan ini, jadi mereka tuh masih ngurusin banyak hal, mereka membutuhkan penasihat keuangan ini untuk keuangan mereka mungkin lebih sehat lagi gitu Pak. Betul, Oke. betul sekali. Mm-mm. Mungkin Jadi, mm-mm, Mungkin oke. gimana nih Pak tentang keterlibatan HNWI terhadap organisasi-organisasi amal ini, badan amal seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi tadi saya ada yang kelupaan ya antara perencana keuangan dan perencana filantropi. Jadi masuk akal sih untuk kita percaya bahwa perencana keuangan di negara yang berbeda itu akan memiliki persepsi yang beda juga untuk memberikan perannya terhadap filantropi Nah, atau benar memiliki banget. persepsi yang berbeda antara perencana keuangan dan penasihat filantropi ya dalam mereka memberikan layanan yang ditawarkan. Lalu apa yang membedakan? Pertama, yang paling jelas adalah pelatihan yang mereka terima. Jadi misalnya ya, bangsa kita mungkin berbeda sehubung dengan tradisi filantropinya. Jadi tradisi filantropi di Indonesia itu kadang juga bisa beda di Timur Tengah ataupun di negara-negara Barat. Jadi semacam ada kelas-kelasnya, ada kelas norma sosial atau kelas dari strata ekonominya, strata sosial, strata ekonominya. Misalnya kan bangsawan itu wajib ya punya filantropi, wajib memiliki penasihat filantropi atau penasihat Benar bangsawannya. banget. Dan itu handlingnya akan berbeda dengan kita memberikan nasihat keuangan sebagai perencana keuangan ya kepada orang biasa aja, misalkan ke staff sebuah perusahaan atau ke seorang entrepreneur itu akan berbeda. Jadi perbedaan wilayah itu, perbedaan demografi itu juga akan memberikan hasil yang berbeda antara perencana keuangan dan perencana filantropi. Mereka harus menyesuaikan dulu dengan budaya yang ada, budaya yang melekat di filantropinya. Seperti itu. Soalnya kalau tidak, mereka itu akan ini mempengaruhi jaring pengamannya. Jadi kalau misalkan bangsawan ya, mereka itu pasti akan mengamankan jaring pengamannya, nggak akan mungkin dia akan trust atau memberikan kepercayaan dari orang Eropa memberikan kepercayaan ke orang Asia. Pasti dia akan ada data-data yang harus tetap secure ya. Jadi harus tetap aman seperti itu. Benar Lalu banget. mengenai pertanyaan Lailah tadi ya, selain Iya Pak. jaring pengaman ya, oke. Uh, dikit lagi. Jadi selain jaring pengaman ya, yang berbeda itu biasanya dari pemberian insentif terhadap perencana keuangan dan perencana filantropi itu juga akan berbeda. Tapi baiknya kalau di Indonesia itu saat ini kan ada banyak ya sistem sertifikasi untuk penasihat keuangan. Bahkan sertifikasi penasihat keuangan ini kita sudah dibagi di berbagai jenis ya, mulai dari yang paling terkenal kan
CFP itu ya, Certified Financial Planner, dan yang paling dasar yang IKSH punya ini Associate with Planner kan. Jadi filantropi, perencana filantropi atau perencana keuangan yang biasa, mereka setidaknya harus melewati langkah-langkah yang paling dasar dulu dari, jadi pathway-nya itu jelas dari AWP, KWP, naik lagi ke RFP, ke CFP, dan naik ke penasehat filantropinya. Seperti itu. Jadi mereka punya spesialisnya yang paling spesialis lagi. Ahlinya ahli lah kalau katanya Pak Dul itu. Punya Jadi mereka tingkatan akan masing-masing ya Pak ya? betul. Jadi mereka akan diuji ya dengan topik-topik tertentu sebagai landasan kurikulum untuk program pelatihannya. Karenanya penasihat keuangan di Indonesia setidaknya harus memiliki ini ya, kurikulum pendidikan yang serupa di ranah internasional atau ranah global. Oke, mengenai penjangkauan penggalangan dana ya, penggalangan dana ke calon pendukung utama. Jadi organisasi nirlaba itu pasti akan meminta atau menggalang dana ya ke HNWI atau konglomerat atau filantropi. Biasanya mereka lakukan itu secara langsung dan tidak langsung, bisa melalui rekan atau bisa melalui rujukan. Jadi rujukan ini yang saya maksud adalah rujukan penasihat profesionalnya. Siapa? Oke, perencana keuangan ataupun perencana filantropinya. Jadi logikanya untuk agar dia bisa terlibat, dia membutuhkan keterlibatan perencana keuangan. Perencana keuangan yang lebih proaktif tentunya, proaktif di filantropi dan proaktif untuk organisasi nirlaba atau badan amal ya, atau yayasan lah kalau di Indonesia. Tapi yang sudah jelas, yang sudah clear legalitasnya, betul-betul tervalidasi ya, nggak badan yayasan yang abal-abal lah intinya. Jadi akan masuk akal untuk percaya bahwa perencana keuangan itu pasti akan dipilih untuk HNWI untuk memberikan pengaruh. Pengaruh untuk apa? Pengaruh untuk memberikan keputusan keuangan yang dihadapi HNWI. Hambatan-hambatannya selain dari memberikan mendistribusikan keuangannya, memproteksi keuangannya, hingga mengakumulasi keuangannya. Jadi 3 tugas dasar perencana keuangan, memproteksi, mengakumulasikan, dan mendistribusikan itu harus betul-betul dikuasai oleh perencana keuangan. Jadi jika perencana keuangan percaya pentingnya filantropi, lalu kedua dia memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukan perencanaan yang kompeten, yang komprehensif, lalu dia memiliki insentif untuk terlibat dalam nasihat filantropi, jadi sah-sah aja sih sebetulnya ya Laila, sah-sah aja untuk dia bekerja sama atau terlibat untuk memberikan pengaruhnya ke filantropi ataupun ke badan amal. Kemudian mereka juga dapat memberikan pesan untuk memberi dan menunjukkan ya ke jaringan-jaringan yang lebih luas dengan kapasitasnya dan kecenderungan yang tinggi untuk memberikan manfaat yang lainnya, seperti itu. Lalu biasanya profesional penggalangan dana itu kemudian juga dapat melihat ya perencana keuangan sebagai kelompok pemangku kepentingan. Nah, di sini ini dinamikanya akan muncul karena dia juga akan dapat menghubungkan, memberikan hubungan ya, hubungannya bisa saling menguntungkan, bahkan bisa sebaliknya. Yang sebaliknya ini yang menakutkan karena memang sudah jadi stakeholdernya dari filantropi iya, dari HNWI iya, dari penggalang dananya juga iya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Dari situ perencana keuangan mungkin lebih bersedia ya menghabiskan waktu untuk terlibat dengan penggalangan dana. Itu positifnya. Dan jika mereka memandang profesional penggalangan dana atau penggalang dana atau organisasi nirlaba itu sebagai sumber informasi yang berguna bagi mereka dalam memberikan nasihat profesionalnya. Seperti itu Laila. Baik, Cuma memang harus dikelola yang baik ya. Banyaklah yang harus dia lakukan gitu. Benar. Banyak hal yang harus diwaspadai dan memang harus banyak dipelajari gitu ya Pak ya. Betul.
Oke. Mungkin ada yang lain lah yang mungkin pengen kamu ketahui atau mungkin teman-teman IKS ini yang lagi di sini Iya, bisa mungkin teman-teman punya eh, pertanyaan yang harus punya punya pertanyaan. punya pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan aja teman-teman. Eh, Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Jadi Siap, Pak. hubungan hubungan HNWI atau filantropi dengan perencana keuangan itu harus betul-betul match, harus betul-betul dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran etika. Nah, ini pelanggaran etika ini berkaitan dengan hambatan-hambatan atau masalah yang akan dihadapi tadi karena setiap setiap orang yang ada di situ akan memiliki kepentingan masing-masing. Jadi reputasi dari konglomerat itu harus dijaga. Dijaga oleh siapa? Oleh perencana keuangan profesionalnya, Keuangan, sekaligus benar, Pak. sekaligus penggalang dana profesionalnya. Jadi sangat penting untuk mencapai kesuksesannya ya. Jadi perencana keuangan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang wajar atas layanan yang mereka berikan. Karena mereka sudah berkontribusi untuk filantropi, memberikan nasihat dan pengaruh agar mereka mencapai tujuan keuangannya. Namun kompensasi juga harus dibayar oleh klien perencana keuangan ya yang sudah dia lakukan nggak hanya satu kali tapi hingga layanannya itu usai seperti itu. Jadi merupakan tanggung jawab perencana keuangan untuk selalu mewakili kepentingan terbaik klien dan untuk menghindari munculnya konflik. Ini yang penting, konflik kepentingan yang tadi saya sebutkan. Selain itu, HNWI atau konglomerat tidak boleh memberikan kompensasi apapun kepada perencana keuangan sebagai hasil dari rencana pemberian klien terhadap organisasi nirlaba. Jadi nggak boleh tuh ada apa fee tambahan karena dia sudah menghubungkan atau membantu dari memberikan nasihat atas rencana atau tujuan goals keuangannya untuk memberikan support kepada organisasi nirlaba. HNWI harus bagaimanapun membina ya hubungan dengan komunitas perencana keuangan dan memberikan informasi yang cukup detail apa aja yang mereka butuhkan. Selain itu HNWI juga memiliki tanggung jawab etis tambahan untuk mereka memberikan donor ini donor dana ya, yang jelas donor mereka yang harus mereka berikan setidaknya ke Bill of Right donor. Nanti bisa teman-teman IKS cek aja Bill of Right donor. Benar, Pak. Gitu. Mungkin dari semuanya ini, mungkin dari teman-teman semuanya penasaran nih, keuntungannya memiliki penasehat keuangan nih Pak. Yang tadi mungkin salah satunya memperkuat lapisan biar bisa berinteraksi dengan di kancah global maupun dalam negeri nih Pak. Gimana nih Bapak? Fungsinya ya, fungsi perencanaan keuangan keuntungan untuk keuntungan memiliki penasihat keuangan nih Pak. Oke, yang jelas money management mereka itu akan tertata secara rapi, efektif, dan efisien. Tujuannya itu. Selain itu tujuan keuangan, entah itu untuk penganggaran, untuk saving, untuk produktivitas, untuk dana darurat, emergent planning, hingga untuk dana yang akan dia distribusikan. Contohnya aja yang tadi ya, filantropi harus mendistribusikan keuangannya ke kelompok tertentu atau ke organisasi tertentu mereka. Jadi tujuan-tujuan keuangan tadi itu bisa tercapai. Seperti itu Laila. Jadi tujuan keuangannya akan dibantu oleh perencana keuangan untuk diberikan yang namanya financial check up ya. Financial check up secara komprehensif. Kalau di AWP kita tahu ya, mulai dari perencanaan keuangan, pengelolaan hutang, penganggaran, lalu dana Perencanaan untuk ibadah haji. Iya, ibadah haji, dana pendidikan anak, untuk pernikahan, untuk pembelian rumah, bahkan
sampai ke wakaf dan laporan keuangan pribadi itu dilakukan semuanya oleh perencana keuangan. Jadi filantropi cukup memberikan data yang valid, data yang betul-betul real, yang betul ini ya, nggak asal-asalan lah intinya, nggak asal-asalan agar perencana keuangan itu bisa memberikan perhitungan yang maksimal sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan yang akan dilakukan. Nah, mengenai tujuan keuangan atau perencanaan keuangan secara inklusif, nanti saya akan ada satu sesi lagi sebetulnya Laila mengenai perencanaan keuangan Islam yang inklusif. Nanti di situ ada kerangka berpikir perencana keuangan untuk membantu mereka yang memiliki kekayaan yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, di situ akan ada pembedahan materi yang menarik jelasnya mengenai dari money manajemennya seperti apa hingga melakukan formulasi ke tujuan keuangan satu persatu seperti itu. Wah, bagus banget nih Pak. Buat teman-teman yang penasaran soal tema yang diangkat Pak Ardian untuk mungkin sharing session berikutnya nanti bisa dipantau di Instagram IKSH. Iya, jelas. Saya bulan ini nanti kalau bisa 6 kali ya. Bisa sih Pak, biar 6 kita kali. dapat pencerahan nih. Oke, nanti banyak kok yang akan saya bahas mulai dari perencanaan keuangan Islam, lalu mengenai retirement. Retirement akan saya angkat lagi. Kemarin kan udah ya. Saya besok akan mengangkat retirement untuk generasi baby boomer, untuk generasi Z, untuk generasi Y. Banyak lah. Selain itu mengenai penghitungan portofolio aset, itu juga bisa. Selain itu untuk perencanaan keuangan untuk mereka yang ini, yang ingin remarriage atau yang sudah mencapai apa ya masa-masa bukan quarter life crisis sih, udah masa senja ya, ke masa pensiun, masa retirement itu mereka biasanya banyak gejolak di pernikahannya. Ada yang putus, ada yang selesai pernikahannya itu. Nah, maksud saya itu lalu dia akan menikah lagi. Nah, di situ perlu adanya perencanaan keuangan yang betul-betul inklusif, nggak sembarangan. Itu nanti juga akan saya bahas. Jadi tidak hanya untuk wanita, untuk pria pun juga akan saya bahas seperti itu. Oke, ada lagi Laila selain dari tadi, mungkin ada yang tanyakan lagi. Untuk sementara segitu dulu sih Pak dari saya. Oh itu, oke. Sebetulnya Mungkin ada satu lagi sih, mengenai implikasi pengurangan pajak ya. Biasanya kan dari implikasi pengurangan pajak itu dari pemberi amal memiliki pengaruh yang besar juga dalam nasihat filantropi untuk HNWI ya. Jadi mereka yang memiliki aset kolektif, aset gabungan, biasanya mereka para filantropi atau HNWI itu akan sangat senang untuk mendistribusikan keuangannya untuk organisasi nirlaba, karena di situ bisa digunakan sebagai salah satu media, salah satu platform untuk melakukan pengurangan pajak. Jadi pajaknya itu akan sangat kecil bila dia berikan ke organisasi nirlabanya daripada dia berikan ke negara. Anggapannya seperti itu. Jadi HNWI yang dilaporkan bahwa orang kaya biasanya belajar tentang mekanisme pengurangan pajak. Mereka itu belajarnya dari penasehat keuangannya mereka. Bisa dianggap perencana keuangan reguler atau perencana keuangan filantropi itu sendiri. Selain itu berarti bisa dikatakan salah satu keuntungan dari mereka ya Pak yang mempunyai penasihat keuangan. Iya betul, karena memang sah-sah aja sih asal itu tidak melanggar undang-undang hukum yang berlaku ya. Jadi kita sebagai perencana keuangan akan memberikan saran atau nasihat seperti itu. Lalu penggalang dana profesional ya juga dapat menawarkan informasi sebetulnya, informasi terkini kepada perencana keuangan tentang aspek pengurangan pajak dari
dari berbagai sarana filantropi. Jadi nggak dari filantropinya atau perencana keuangannya, dari penggalang dana profesional pun itu juga akan memberikan saran atau masukan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan di lingkungannya, seperti itu. Namun dari perspektif profesional penggalang dana ya, strategi ini merupakan prospek jangka panjang dan mungkin hanya menguntungkan sebagian organisasi nirlaba aja. Jadi penggalang dana profesional atau perencana keuangan profesional itu juga harus bijak dalam mendistribusikan keuangan dari filantropi, mau itu 1%, 2% harus dibagi rata ya, harus memenuhi kaidah keadilan yang dibutuhkan oleh organisasi yang terkait gitu. Jadi tidak berat sebelah lah. Oleh karena itu, organisasi sektor ketiga yang saya sebut tadi mungkin merasa perlu mengambil pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas jangkauannya bagi komunitas perencana keuangan. Jadi mereka yang menganggap hal ini nggak adil, jadi hanya menguntungkan salah satu pihak, biasanya akan ada gerakan dari organisasi nirlaba ini, gerakan kolaboratif, agar dia bisa memberikan pengaruh ke perencana keuangan untuk mempengaruhi HNWI agar mendistribusikan keuangannya, asetnya itu ke berbagai pihak. Seperti itu. Lalu juga bergantung pada apakah penjangkauan dilakukan oleh profesional penggalang dana dari satu organisasi atau program kolaboratif dari organisasi sektor ketiga. Tujuan penjangkauannya juga bisa berbeda-beda sih sebetulnya. Sebuah konsorsium organisasi sektor ketiga juga akan tertarik untuk meningkatkan jumlah dan kualitas konsultasi filantropi di kalangan perencana keuangan. Jadi mereka yang di penggalang dana profesional biasanya juga akan memberikan saran-saran ke perencana keuangan yang biasa agar dia bisa scale up ya, atau improvement agar dia bisa naik ke perencanaan keuangan untuk filantropi, penasihat filantropi. Karena memang kebutuhan di situ sangat banyak, nggak hanya satu atau dua konglomerat ya di Indonesia. Kalau kita tahu ada banyak sekali kan orang-orang kaya di Indonesia seperti itu. Lalu seorang profesional penggalang dana biasanya juga akan tertarik untuk memberikan filantropi ke organisasi tertentu. Jadi dia kalau penggalang dananya itu baik, dia juga akan mendistribusikan ke organisasi yang lainnya, seperti itu. Karena perencana keuangan akan memiliki klien preferensi, jadi kepentingan terbaik itu akan digunakan sebagai panduannya. Komunitas organisasi nirlaba di wilayah geografis dapat melihat keterlibatan kolaboratifnya dengan komunitas perencanaan keuangan sebagai strategi yang terbaik. Jadi akan ada percaturan atau dinamika yang saling menguntungkan sebetulnya, karena mereka saling membutuhkan ya. Iya, secara geografis iya, secara preferensif iya, secara dari pandangan atau perspektif filantropinya juga iya. Jadi banyak hal yang akan bisa dilakukan seorang perencana keuangan ataupun penasihat keuangan filantropi untuk memberikan dampaknya kepada filantropi tersebut, sekaligus dampak terhadap organisasi nirlaba atau penggalang dana profesional. Oke, itu aja Laila untuk hari ini. Benar banget Pak. Mungkin mereka berkolaborasi untuk saling mendapatkan keuntungan ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Iya, filantropi akan mendapatkan pengurangan pajak, sedangkan di sisi lain akan mendapatkan penambahan dana untuk menggerakkan operasional dari yayasan atau organisasinya, seperti itu. Iya, benar banget. Luar biasa sekali Pak materinya. Kita dicerahkan mungkin selama ini kita belum punya pikiran tentang hal itu, dan teman-teman juga mungkin belum punya pikiran seperti itu, bisa dicerahkan ya mulai sekarang ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman.
Untuk ke depan saya akan memberikan sharing session lagi mengenai perencanaan keuangan untuk meningkatkan perilaku menabung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu financial planner dan apa itu financial counselor. Kalau hari ini financial planner atau perencana keuangan dan perencana filantropi, kalau besok perencana keuangan dan financial counselor. Itu juga akan berbeda. Terus yang ketiga, saya akan membahas mengenai satu lagi, sebentar, saya cek mengenai investasi dalam literasi keuangan. Nah, ini menarik ini. Dan pencarian perencana keuangan. Apakah perencana keuangan itu penting atau hanya sebatas pelengkap? Iya, Pak. Wah, Sama yang luar tadi, biasa perencanaan sekali, Pak. keuangan Islam. Mungkin kemarin kita sempat bahas tentang perencanaan keuangan untuk investasi, perencanaan keuangan untuk generasi muda. Mungkin sekarang kita alih temanya ke lebih sempit lagi gitu ya, Pak ya. Biar kita makin memahami nih teman-teman di bidangnya masing-masing. Oke. Oke, Nah, Laila. nah buat teman-teman yang penasaran soal tema-tema yang diberitahu oleh Pak Ardian tadi, nanti bisa dicek di Instagram kita, nanti pasti ada update-nya lagi. Oke, dan teman-teman yang mau berkonsultasi soal keuangan, soal keuangan tentang ibadah haji, semuanya, pokoknya permasalahan-permasalahan tentang keuangan ini bisa berkonsultasi bersama kami nih teman-teman di PT Inspirasi Keuangan ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sepertinya biar menarik besok aja ya, saat di sharing Iya, Pak. session selanjutnya. Karena akan berkelanjutan yang jelas, berkelanjutan iya, dan akan saling terhubung. Jadi teman-teman juga tidak akan bingung ya, dan akan mengetahui seberapa penting sih sebetulnya peran dari perencana keuangan untuk kehidupan mereka yang membutuhkannya, atau mereka sendiri sebetulnya juga bisa menjadi seorang perencana keuangan. Nah, ini nih yang penting. Untuk menjadi perencana keuangan atau perencana keuangan AWP ya, saya bilang, atau Associate Wealth Planner, tentunya yang Islamik atau yang syariah, teman-teman IKSH juga bisa ikut serta ke dalam pelatihan dan sertifikasi AWP syariah. Kita akan selalu adakan di setiap minggu, di hari Selasa dan hari Rabu, 2 hari. Kalian akan mendapatkan 2 benefit. Yang pertama adalah gelar AWP, yang kedua adalah e-sertifikat. Dan benefit tambahnya yang banyak sekali. Apa aja, Laila? Bisa disebutkan. Yang pertama kita mendapatkan gelar, mendapatkan mentor yang sangat berkompeten di bidangnya nih Pak nih tentunya, yang itu sebenarnya yang paling dinantikan oleh semua orang tuh seperti itu sih Pak, mentor-mentor yang sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, yang menarik lagi benefit yang akan teman-teman terima itu adalah teman-teman bisa mengakses financial engine ya, financial Iya, Pak, engine untuk benar-benar. melakukan financial check up. Financial engine ini sudah kita sediakan dari IKSH, sudah ada di Google Play Store ataupun di iOS Store ya. Nanti teman-teman bisa cek aja, namanya My IFPI Syariah atau My IFPI untuk yang konvensional dan syariah untuk yang Islam. Pembahasannya jelas berbeda, nanti bisa dicek aja seperti itu. Untuk pendaftarannya ke Laila aja. Nanti bisa DM di Instagram PT IKSH ini. Seperti itu teman-teman. Oke Laila, kayaknya sudah mau 1 jam ternyata. Iya Pak, benar. Seperti itu dulu ya Pak ya. Nanti kita bisa lanjutkan ke ngobrol-ngobrol di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa di... Iya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian untuk materinya hari ini. Sangat luar biasa sekali, sangat untuk saya sendiri sangat dicerahkan dengan materi hari ini. Dan untuk teman-teman yang penasaran nih soal pembahasan-pembahasan kedepannya, tema-tema yang diangkat oleh
PT IKSA ini. Nanti bisa follow di Instagram kita di PT IKSA ini. Dan buat teman-teman yang mau berkonsultasi tentang keuangan bisa DM langsung ke Instagram PT IKSA. Dan jangan lupa juga nih teman-teman buat follow akun TikTok kita Sobat IKSH dan pantengin YouTube kita dan karena ada updatean untuk short seminar yang buat teman-teman yang nggak hadir nih Pak ya. Oke, Ya, mungkin oke. mungkin seperti itu dulu. Terima kasih Pak Ardian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.